Halo, Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan membahas materi gaya dan hukum Newton. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pernahkah kalian berpikir kenapa sepeda dapat bergerak setelah dikayuh dan kenapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, kita harus belajar tentang gaya dan hukum Newton. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, menjelaskan pengertian gaya, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis gaya, tiga, menjelaskan resultan gaya dan pengaruhnya terhadap benda, empat, menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Jadi, apa sih gaya? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang mendorong meja dan gambar seorang anak yang sedang menarik meja. Tarikan atau dorongan tersebut disebut dengan gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda tersebut. Simbol gaya adalah F besar. Kemudian satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Apa sih alat untuk mengukur gaya? Jadi alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Kemudian apa pengaruh gaya terhadap benda? Jadi pengaruh gaya terhadap benda pertama mengubah posisi benda, dua, mengubah arah benda, ketiga, mengubah bentuk benda, keempat, mengubah kecepatan benda. Jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama kita bahas gaya dapat mengubah posisi benda. Contohnya, misalkan ada sebuah meja yang semula diam, kemudian kita memberi gaya pada meja tersebut dengan cara mendorongnya, maka meja tersebut yang semula diam akan bergerak dan posisinya akan berubah dari posisi awalnya. Nah, yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian sedang bermain bola kaki, kemudian kalian tendang bola yang datang ke arah kalian, maka otomatis arah bola tersebut sudah berubah. Ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kalian sedang bermain pelatisin, jika kalian memberi gaya pada pelatisin itu dengan cara meremasnya, maka bentuknya akan berbeda dari bentuk yang semula. Keempat, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Nah, perhatikan contoh ilustrasi ini. Ketika kalian sedang bermain sepeda, semakin kuat kalian kayuh sepeda itu, maka sepedanya itu akan bergerak semakin cepat. Sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis gaya. Jenis gaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh. Yang kedua, gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda, di mana terjadi sentuhan langsung pada benda. Contohnya apa? Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, gaya otot, gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya ketika kita menendang bola. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini gaya yang ditimbulkan karena sentuhan dua permukaan benda atau lebih. Contohnya misalkan gesekan kaki meja dengan lantai. Yang ketiga ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur. Contohnya karet pada ketapel. Nah, selanjutnya ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Nah, contohnya ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan ada gaya listrik. Nah, sekarang kita bahas resultan gaya. Jadi, resultan gaya ini merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Simbolnya adalah sigma F. Jadi resultan gaya ini dia bergantung pada arah dan jumlah benda.
Cara mencari resultan gaya ini, yang pertama kita lihat gaya itu sejajar dan searah. Nah, untuk gaya sejajar dan searah itu sigma F tinggal dijumlah. Jadi sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, ada gaya sejajar dan berlawanan arah. Nah, untuk gaya sejajar dan berlawanan arah ini, sigma F atau resultan gayanya adalah arahnya yang gaya ke kanan dan ke kiri. Jadi dia berlawanan arah. Jadi karena di sini F1-nya di kanan, maka F1-nya dikurangi F2 sehingga sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Yang ketiga itu ada gaya saling tegak lurus. Nah, maka cara mencarinya kita menggunakan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Newton. Jadi hukum Newton ini dikemukakan oleh Isaac Newton. Hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi kita bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas hukum 1 Newton dulu. Nah, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya gimana? Maksudnya, resultan gaya itu kan adalah jumlah gaya. Jadi kalau jumlah gayanya sama dengan 0, berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Jadi jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga secara matematis kita tulis sigma F sama dengan 0. Jadi pada hukum 1 Newton ini resultan gayanya sama dengan 0. Maka dua kemungkinan, benda itu diam, yang kedua benda bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya apa? Contohnya kalian bisa lihat di sini ada gambar gelas yang kita simpan di atas meja. Nah, jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, maka bendanya akan tetap diam. Nah, contoh lainnya, ketika kalian sedang berkendaraan dengan keluarga menggunakan mobil yang kemudian tiba-tiba ada seekor sapi yang melintas, maka otomatis pengemudi akan mendadak mengerem. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tubuh kita akan terdorong ke depan. Karena hal ini kita berusaha mempertahankan posisi tubuh semula. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton ini berbeda dengan hukum 1 Newton. Kalau hukum 1 Newton sigma F-nya sama dengan 0, kalau hukum 2 Newton sigma F-nya tidak sama dengan 0. Nah, bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, contohnya ada misalnya ketika ada lemari yang akan kalian pindahkan. Nah, di sini ada lemari A dan lemari B. Jadi lemari A di sini didorong dengan gaya sebesar 100 Newton, sedangkan lemari B didorong dengan gaya sebesar 400 Newton. Nah, dari kedua lemari A dan B ini, manakah yang lebih cepat terdorong? Nah, yang lebih cepat adalah lemari B, karena gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya kalian akan memindahkan dua lemari. Nah, bedanya di mana? Bedanya lemari A lebih besar dari lemari B. Jadi jika lemari A masanya 50 kg, sedangkan lemari B masanya 10 kg, jika kedua lemari tersebut kita dorong dengan cepat, maka pertanyaannya manakah yang lebih cepat? Nah, jawabannya yang lebih cepat adalah lemari B. Kenapa? Karena massa berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi, semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan. Secara matematis kita tulis dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter per sekund kuadrat.
Nah, selanjutnya ada hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton itu sendiri adalah ketika ada benda satu atau F aksi memberikan gaya pada benda 2, maka benda 2 tersebut memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar pada benda satu, namun arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita tulis secara matematis, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kalian sedang mendayung perahu. Nah, coba perhatikan ilustrasi ini. Ketika kalian mendayung perahu ke arah belakang, maka perahunya akan bergerak ke depan. Jadi, gaya aksi yang diberikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Reaksinya adalah perahunya bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan. Nah, jadi itu adalah pembahasan dari gaya dan hukum Newton. Sekian dulu dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.